Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Duri Solihin dengan NIM 24060076, kelas B2, non-reguler, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, mata kuliah Pendidikan Agama. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas UAS. Untuk soal yang pertama ada kasus, saya bacakan dulu. Seorang pemuda bernama Farhan berencana menikah dengan calon istrinya Aisyah dalam waktu dekat. Namun mereka menghadapi beberapa tantangan. Pertama, orang tua Farhan menginginkan pesta pernikahan besar di gedung mewah yang membutuhkan biaya tinggi. Sementara Farhan lebih memilih pernikahan sederhana sesuai ajaran Islam. Yang kedua, Aisyah merasa khawatir tentang peranannya setelah menikah, terutama terkait keseimbangan antara kewajibannya sebagai istri dan ambisinya untuk melanjutkan pendidikan. Yang ketiga, beberapa teman Farhan menyarankan agar ia menunda pernikahan hingga memiliki harta yang lebih banyak. Padahal Farhan merasa cukup mampu secara finansial untuk membangun rumah tangga sederhana. Yang keempat, sebagai seorang sahabat yang bijak, Anda diminta memberikan nasihat kepada Farhan berdasarkan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Untuk tadi ada studi kasus. Sekarang ada tugas. Yang pertama, jelaskan tujuan utama pernikahan dalam Islam dan bagaimana hal ini relevan dengan keputusan Farhan dan Aisyah. Yang kedua, berikan solusi bijak untuk mengatasi tantangan berikut. A. Tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan. Yang B. Kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan setelah menikah. Yang C. Saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahan. Yang kedua, usulkan cara agar mereka dapat menjalani pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, baik dari segi spiritual, sosial, maupun finansial. Kita bahas yang pertama, jawaban yang pertama. Menurut saya, pernikahan adalah ikatan yang sangat suci antara pria dan seorang wanita yang disahkan oleh agama dan hukum serta negara. Ikatan ini memiliki konsekuensi sosial, hukum, dan spiritual yang signifikan. Dalam berbagai budaya, pernikahan memiliki makna dan perayaan yang berbeda-beda. Namun inti dasarnya tetap sama, yaitu penyatuan dua individu untuk membentuk sebuah keluarga. Tujuan pernikahan dalam Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membangun keluarga. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk sebuah keluarga yang harmonis, saling menyayangi, dan saling mendukung. Yang kedua, melaksanakan sunnah Nabi. Dalam agama Islam, pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan biologis. Pernikahan merupakan cara yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Yang keempat, menjaga diri dari perbuatan zina. Pernikahan adalah benteng pertahanan dari perbuatan zina. Yang kelima, mendapatkan keturunan. Salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Untuk jawaban nomor 2, tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan. Farhan dan Aisyah harus berkomunikasi secara terbuka dan hormat dengan keputusan orang tua mereka. Menjelaskan anggaran dan pengeluaran mereka. Mereka dapat mengusulkan perayaan yang lebih sederhana sesuai dengan kemampuan keuangan mereka, sambil tetap menghormati keinginan orang tua mereka.
Nah, di sini ada diskusi. Diskusi adalah kuncinya. Mereka dapat menentukan pilihan vendor saat pernikahan nanti yang lebih murah dalam pernikahan mereka. Karena sejatinya pesta pernikahan bukan merupakan tolak ukur suatu pernikahan, akan tetapi bagaimana menjalani pernikahan yang harmonis, bahagia. Jawaban nomor 2, yang B, kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan setelah menikah. Farhan dan Aisyah harus mendiskusikan harapan mereka mengenai tanggung jawab rumah tangga dan pendidikan Aisyah yang berkelanjutan. Antara lain, sebagai berikut. 1. Mereka harus membuat rencana yang seimbang antara peran suami, istri, dan sebagai seorang pelajar, khususnya Aisyah. Yang kedua, cari dukungan dari keluarga atau anggota keluarga atau membantu untuk tugas-tugas rumah tangga, supaya memungkinkan Aisyah untuk mengejar studinya. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan saling menghormati sangat penting antara Aisyah dan Farhan terhadap mertua Aisyah. Untuk selanjutnya, jawaban nomor 2 yang C, saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahan. Yang pertama, komunikasi terbuka. Bangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Yang kedua, finansial. Diskusikan pengelolaan keuangan bersama antara pengeluaran dan pemasukan yang tadi. Yang ketiga, keluarga. Bicarakan tentang bagaimana kalian akan melibatkan keluarga dalam kehidupan pernikahan kalian ke depannya. Yang keempat, setiap pasangan pasti memiliki perbedaan dari cara berpikir, cara mood kalau orang zaman sekarang mah. Belajarlah untuk menghargai perbedaan, mencari solusi yang terbaik bersama jika terjadi konflik. Yang kelima, kesiapan mental. Pastinya kalian berdua siap secara mental untuk berkomitmen seumur hidup. Tidak ada namanya selingkuh-selingkuh dan lain sebagainya. Yang kelima, setelah menikah, 1. Luangkan waktu berkualitas bersama antara Farhan dan Aisyah. Yang kedua, saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, belajarlah untuk memaafkan dan melupakan kesalahan karena sering terjadi antara pasangan terjadi kesalahan. Yang keempat, bersiaplah untuk beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan pernikahan. Misalkan di pernikahan ada namanya naik surut. Jadi sebagai komitmennya harus siap dalam keadaan lagi naik, lagi atas tentang rezekinya. Yang kelima, jangan lupa untuk menjaga romantisme dalam hubungan. Selanjutnya ada jawaban nomor 2. Nilai spiritual. Yang pertama, mendirikan sholat berjamaah bersama. Farhan dan Aisyah harus sering melakukan sholat berjamaah bersama. Yang kedua, menjalankan puasa bersama, khususnya untuk menjaga kesehatan, menahan hawa nafsu, serta sunnah Nabi. Yang ketiga, berdoa bersama. Setelah selesai sholat berjamaah, Farhan dan Aisyah harus berdoa bersama karena menggampangkan rezeki turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai sosialnya, 1. Berkomunikasi baik dengan orang tua. Yang kedua, bergaul dengan lingkungan yang positif. Yang B, menolong sesama saat terjadi kesusahan finansial. Rajin menabung, menghindari hutang. Rajin bekerja supaya mempunyai tabungan. Untuk soal yang pertama sudah beres, sekarang soal yang kedua. Ada kasus, saya bacakan dulu. Seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun beberapa murid
merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi pendidikan Islam di sekolah tersebut harus mengajarkan ilmu tentang kemampuan berpikir, kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, pengajar, murabbi, pendidik akhlak, muzakir, pemberi nasihat, dan mursyid, pembimbing. Nah, di sini kan tadi ada jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Yang kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Kita bahas satu persatu. Jawaban nomor 1 A. Prinsip-prinsip yang dapat dilakukan oleh Ustadz Hasan untuk pembentukan karakter dan akhlak mulia pada siswa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teladan. Seharusnya seorang pendidik harus menjadi teladan bagi muridnya dalam hal ini ilmu pengetahuan, ibadah karena gugu, digugu, dan ditiru. Jadi Ustadz Hasan harus memiliki teladan yang kuat dan bersahaja. Yang kedua, sabar dan bijaksana. Seorang pendidik dituntut untuk sabar dalam menghadapi berbagai karakter siswa, bijaksana dalam memberikan pembelajaran. Jadi Ustadz Hasan harus dituntut untuk sabar dalam menghadapi berbagai karakter siswa, dari yang aktif, dari yang introvert, dan bijaksana dalam memberikan pembelajaran tanpa membedakan antara yang pintar dan antara yang tidak aktif. Yang ketiga, cinta terhadap ilmu. Seorang pendidik harus senantiasa haus akan ilmu pengetahuan dan terus belajar untuk mengembangkan dirinya. Jadi Ustadz Hasan harus senantiasa belajar demi tercapainya murid yang prestasi. Yang ketiga, adil. Seorang pendidik harus adil dalam memperlakukan semua siswa tanpa adanya diskriminasi dan membedakan. Seorang pendidik harus menggunakan metode pengajaran yang baik dan santun, serta menghindari kekerasan dalam bentuk apapun. Yang keenam, menanamkan nilai-nilai Islam. Seorang pendidik harus menanamkan nilai-nilai Islam seperti iman, takwa, dan akhlak mulia. Jawaban nomor B, strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. 1. Membangun kedekatan personal. Luangkan waktu dan berinteraksi dengan siswa secara personal. Misalnya menanyakan kabar, prestasi, atau kesulitan saat belajar yang mereka hadapi. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ciptakan suasana kelas yang menyenangkan, kondusif untuk belajar sehingga siswa merasa nyaman dan tidak takut untuk bertanya. Tiga, memberikan apresiasi atau reward. Berikan apresiasi dan penghargaan kepada siswa yang prestasi baik dari adab, ilmu, dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jawaban nomor C. Untuk menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami, Anda bisa menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menerapkan konsep keteladanan. Yang pertama menurut saya adalah diadakannya ice breaking, karena ice breaking adalah strategi pembelajaran yang dapat membuat suasana kelas menjadi menyenangkan dan interaktif. Dari awalnya ngantuk, sekarang sesudah ada ice breaking, siswa tidak ngantuk. Yang kedua, kerja kelompok. Metode
pembelajaran yang dapat membuat suasana menjadi menyenangkan, tidak bosan, dan tidak jenuh. Di rolling antara yang aktif dan tidak aktif, yang aktif dan yang introvert. Di rolling supaya ada kesan adil. Yang ketiga, konsep keteladanan. Ustadz Hasan dapat menampilkan gaya dan model keislaman dalam proses pembelajaran, baik di lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosialnya. Selain itu, Ustadz Hasan bisa melakukan hal-hal berikut untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Yang pertama dengan cara menata ruang kelas dengan rapi, wangi, dan bersih. Yang kedua, membuat aturan kelas yang dapat dipatuhi bersama. Yang ketiga, memberikan dukungan siswa dalam belajar. Yang keempat, melakukan interaksi untuk mengeluarkan ide yang interaktif dengan menghargai upaya siswa memberikan apresiasi yang baik. Untuk selanjutnya, soal yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam? Kita bahas. Yang pertama-tama adalah Islam rahmatan lil alamin. Menurut saya, Islam yang rahmatan lil alamin adalah agama yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Prinsip utama dalam Islam adalah kasih sayang, keadilan, toleransi. Contoh penerapannya adalah dalam ajaran tentang hak asasi manusia, perlindungan terhadap kaum lemah, dan pentingnya menjaga lingkungan. Islam rahmatan lil alamin bagi seluruh alam. Konsep Islam rahmatan lil alamin merupakan inti dari ajaran Islam yang menekankan bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini berarti Islam membawa kedamaian, kasih sayang, kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Tidak memandang agama, ras, atau suku. Mengapa Islam disebut rahmatan lil alamin? Yang pertama ada Al-Quran sebagai sumber. Konsep ini bersumber langsung dari Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, kasih sayang universal. Islam mengajarkan kasih sayang universal, bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada seluruh makhluk hidup. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ajaran Islam, seperti perintah untuk membuat baik kepada orang tua, tetangga, fakir miskin, dan seluruh makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, keadilan dan kebenaran. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran ajaran Islam, memberikan pedoman hidup yang jelas dan adil bagi seluruh umat manusia. Yang keempat, toleransi dan kerukunan. Islam mengajarkan pentingnya toleransi dalam kerukunan antar umat beragama. Prinsip ini menjadi dasar bagi terwujudnya perdamaian dan persatuan. Yang kedua adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, kemaslahatan umum. Prinsip utamanya adalah larangan riba, praktik bisnis yang halal, dan zakat. Adapun tujuan prinsipnya, prinsip syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Prinsip-prinsip dasar ekonomi adapun memiliki satu, keadilan. Jadi setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh rezeki dan kesempatan ekonomi. Yang kedua, kemanfaatan. Setiap transaksi ekonomi harus memberikan manfaat bagi semua pihak.
Yang ketiga adalah kebebasan. Individu memiliki kebebasan dalam beraktivitas, namun tetap dalam koridor syariah Islam. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama yang membutuhkan sehari-hari. Adapun ciri-ciri khas ekonomi syariah. Yang pertama, satu, larangan riba atau interest dalam transaksi keuangan itu dilarang. Yang kedua, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau perjudian itu juga dilarang. Yang ketiga, transaksi yang bertujuan semata-mata untuk mencari keuntungan yang tidak jelas asal-usulnya itu juga dilarang. Yang kelima, zakat pemberian sebagian harta untuk membantu fakir miskin dan kaum duafa. 5. Prinsip bagi hasil. Adapun pembagian keuntungan dalam suatu usaha berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Adapun tujuan ekonomi syariah mencapai kesejahteraan, memenuhi kebutuhan hidup manusia secara material dan spiritual. Yang kedua, menjaga keadilan, mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, membangun masyarakat sejahtera yang berkeadilan, penerapan ekonomi syariah. Yang C adalah pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Prinsip utamanya adalah pernikahan sebagai akad yang syah, tanggung jawab suami terhadap istri, dan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah dan pondasi keluarga sakinah. Pernikahan Islam bukan hanya sekedar perjanjian antara individu, melainkan juga merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW karena sunnah. Ia merupakan pondasi bagi terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh kasih sayang dan saling menyayang. Adapun tujuan pernikahan, yang pertama, ibadah menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk keluarga sakinah, membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang, harmonis dan berkah. Yang ketiga, mempertahankan keturunan dan melanjutkan generasi serta memperbanyak umat Islam. Yang ketiga, saling melengkapi suami istri, saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain, baik secara fisik maupun spiritual. Yang keempat, menjaga diri dan perbuatan maksiat. Pernikahan adalah jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menghindari perbuatan zina. Mungkin sekian dari jawaban saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena manusia adalah tempatnya salah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.